Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Osentini. Saya mahasiswa dari Universitas Aloleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sejarah Pendidikan, konsentrasi IPS. Adapun di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penjelasan awal penularan COVID-19. Kami langsung saja. COVID-19 adalah penyakit penyebab penularan yang disebabkan oleh jenis virus yang disebut coronavirus. Virus ini awalnya terjadi di Wuhan pada akhir Desember 2019. Coronavirus ini adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada gejala pernapasan manusia. Mulai dari batuk pilek hingga lebih serius seperti pneumonia. Ada beberapa jenis virus corona, yaitu 1. MERS coronavirus, 2. SARS, percikan-percikan dari hidung dan mulut yang keluar saat orang yang terjangkit virus corona atau COVID-19. Batuk yang mengeluarkan nafas percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan di sekitar orang-orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut, lalu menyentuh mata, hidung, serta mulutnya, dapat terjangkit COVID-19. Untuk menyelesaikan terinfeksinya COVID-19 yang dapat dilakukan dengan cara pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang kedua, jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, serta mulut. Yang keempat, tetaplah tinggal di rumah jika merasa kurang sehat. Di setiap toko atau ruko-ruko yang sepertinya tempat umum yang dipakai sebagai alat pembantu suhu pengukur badan manusia, pengukur suhu yang seperti alat rapid test. Alat penting yang saat ini digunakan pada beberapa negara yaitu rapid test. Rapid test adalah alat yang mendeteksi suhu badan pada tubuh manusia dan menganalisis tubuh badan manusia secara otomatis. Manfaat dari rapid test. Adapun alat kecil rapid test itu sangat penting, yang biasa sering dipakai di tempat-tempat umum seperti di toko-toko besar, seperti di bandara, di pelabuhan, yang sering dipakai untuk membantu para tenaga medis kesehatan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang rapid test, manfaat rapid test.
Adapun manfaat dari rapid test untuk mendeteksi antibody yaitu IgG yang dihasilkan tubuh untuk melawan COVID-19. Untuk menguji atau sharing seseorang apabila terinfeksi COVID-19, menyaring terdapat siapa saja yang berpotensi mendapatkan perawatan lebih lanjut terkait COVID-19, membantu petugas kesehatan agar mengetahui siapa saja yang berpotensi menyerahkan COVID-19. Jadi rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan penyaringan, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Kriteria orang yang akan di rapid test yaitu 1. Yang pertama, orang dalam pengawasan atau OPD, yaitu yang memiliki demam di atas 380 Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transisi lokal baik di luar negeri maupun di Indonesia. Yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terinfeksi atau kemungkinan besar positif virus corona. Yang keempat, masyarakat dengan resiko tertular paling tinggi, seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya yang tinggi, seperti TNI Polri, jabatan publik utama, petugas bandara, atau pedagang pasar. Ada 11 cara sederhana yang dilakukan warga Kendari, Kecamatan Kampung, Kelurahan Padeleo, Kendari Permai untuk mencegah COVID-19. Di Kelurahan Padeleo, Kendari Permai, yang dilakukan pada masyarakat di Padeleo di Kecamatan Kampung, yaitu sebagai berikut. 1. Cuci tangan. Tindakan pertama yang dapat dilakukan oleh warga Kendari Permai, Kecamatan Kampung, Kelurahan Padeleo untuk menangkal atau mencegah virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan, sebab tangan adalah salah satu anggota tubuh yang terpenting dalam menjaga tubuh. Yang kedua, hindari sentuhan wajah. Telah diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak langsung dengan benda maupun orang lain. Yang ketiga, sikap bersin dan batuk. Terhadap etika bersin dan batuk dengan benar, menggunakan sikap tangan bagian dalam atau terus bersin, sebab cairan yang diproduksi ada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Yang keempat, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun menggunakan masker dapat minimalisir penularan virus corona
atau COVID-19, sebab virus corona dapat menyebabkan melalui droplet dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Yang kelima, cara sederhana guna menangkal virus corona yang kelima yaitu hindari interaksi sosial secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain-lain. Yang keenam, hindari berbagai barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan resiko melalui virus corona. Sebab meskipun tidak nampak gejala virus ini dapat menginfeksikan tubuh manusia hingga bersetutup meskipun tidak mampu gejala virus ini dapat menginfeksikan tubuh manusia melalui hidung, alat-alat yang kami pakai atau alat-alat yang punya orang lain yang kami pakai, itu juga bisa menyebabkan terinfeksi virus corona. Yang ketujuh, social distancing. Sejumlah masyarakat melakukan jaga jarak aman di area publik di kawasan Kendari Permai, Kecamatan Kampung. Yang sering masyarakat lupa seperti biasanya sudah aman pakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman, namun kami bisa lupa dengan bahan seperti yang kami belanja di pasar, seperti buah-buahan yang kami bawa seperti sayur, sebelum kami diproduksi atau dikonsumsi, kami lebih dahulu mencuci, bersihkan, lalu kami produksi. Yang kesembilan, bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi, maka dari itu bersihkan selalu perabatan rumah secara rutin. Bila perlu menyemprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore hari, yakni sebelum dan setelah beraktivitas guna membunuh virus corona. Yang ke-10, tingkatkan imunitas tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh, namun Anda juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh. Karena caranya adalah dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus corona, termasuk virus corona COVID-19. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh tetap sehat. Yang ke-11, setiap kios menyiapkan air dan sabun. Di setiap kios atau ruko-ruko menyiapkan air dan sabun serta tisu untuk mencuci tangan para pembeli atau pelanggan yang masuk belanja barang kebutuhan hidup untuk mencegah COVID-19. Ada 11 pencegahan virus corona yang dilakukan di warga Kendari, khususnya di
Kecamatan Kambu, Kelurahan Padelio, Kendari Permai. Itu yang saya bisa paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang saya bisa ingatkan di sini, sebelum keluar memakai masker, jaga jarak, jangan bersalaman. Laporan kasus COVID-19 positif di Sulawesi Tenggara melonjak 167 orang. Secara mengejutkan, angka kasus positif corona di Provinsi Sulawesi Tenggara semenjak tinggi setelah gugus tugas percatatan penanggulangan COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurung Sultra mengonfirmasikan tambahan kasus konfirmasi positif baru virus corona pada Rabu 13 Mei 2020 di bumi Anoa. Dilansirkan ke Sultra.com, Grup Aryan Rakyat Sultra, berdasarkan data yang dirilis oleh gugus tugas percatatan penanggulangan wabah COVID-19 Sultra per Rabu 13 Mei 2020 pukul 17 WITA. Pertambahan 91 kasus positif corona yang berasal dari Kabupaten Bombana, 60 kasus. Lalu Kota Kendari 14 kasus, Konawe Selatan 4 kasus, Konawe 3 kasus, Kolaka Utara 2 kasus, dan Kolaka Timur 2 kasus. Serta Wakatobi 6 kasus. Kasus merupakan kasus pertama positif harian ini. Selain itu, 1 kasus dari luar wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, terjadi menambah banyak 1 pasien yang dinyatakan sembuh dan 1 orang meninggal dunia di bumi Anoa. Maka secara total di Sulawesi Tenggara angka pasien positif ada 167 kasus dengan rincian 147 pasien masih dalam perawatan. 17 pasien sudah dinyatakan sembuh, 3 orang meninggal dunia. Ini rincian penyebaran kasus positif corona secara total keseluruhan di Sultra atau Sulawesi Tenggara. Daerah yang menduduki posisi terbanyak kasus positif corona adalah Kabupaten Bombana 65 kasus dan diutarakan kedua yakni Kota Kendari dengan total 48 kasus. Sementara untuk Kabupaten Muna ada 14 kasus, Kolaka Timur 9 kasus, Kolaka Utara 7 kasus, Kota Bau-Bau 5 kasus, Konawe 7 kasus, Konawe Selatan atau Koncel 6 kasus, Wakatobi 6 kasus, dan Kolaka 1 kasus positif. Sementara kasus orang tanpa gejala atau OTG terjadi penambahan 113 kasus sehingga total OTG berjumlah 91 kasus. Kemudian kasus orang dalam pengawasan ODP tidak terjadi penularan maupun kasus sehingga total ODP sebanyak 171 kasus. Kasus pasien dalam pengawasan atau perawatan PDP terjadi pengurangan 5 kasus sehingga total PDP berjumlah 18 kasus. Sekedar informasi, hari ini Rabu 13 Mei 2020 tercatat jumlah pasien positif tercepat terpapar COVID-19 di Indonesia mencapai 1.500.100 positif tercapat
papar COVID-19 di Indonesia mencapai 15.438 orang. Dari jumlah tersebut, 1.280 orang dinyatakan meninggal dunia dan 3.287 pasien dinyatakan sembuh dari virus corona. Berikut data lengkap sebaran OTG atau OPD dan PDP dan kasus positif COVID-19 per 13 Mei 2020 di Sultra.com. Laporan harian tanpa gejala atau OTG, orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan kasus konfirmasi per kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Update 13 Mei 2020 jam 17 WITA. Kabupaten Kolaka, Konawe, Muna, Buton, Kendari, Bau, Konawe Selatan, Kolaka Utara, Wakatobi, Bombana, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, Buton Selatan, Buton Tengah, luar wilayah Sulawesi Tenggara. Ada 17 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang sudah terinfeksi virus corona. Yang nilai tertinggi yaitu di Kabupaten Bombana. Dilansirkan Katraslar.com, Grup Harian Rakyat Sultra. Berdasarkan data yang direalisis oleh gugus tugas percatatan penanggulangan wabah COVID-19 Sultra per Rabu 13 Mei 2020 pukul 17 WITA, bertambah banyak 91 kasus positif corona yang berasal dari Kabupaten Bombana, 60 kasus, Kolaka Kendari 14 kasus, Konawe Selatan 4 kasus, Konawe 3 kasus, Kolaka Utara 2 kasus, dan Kolaka Timur 2 kasus, serta Wakatobi 6 kasus, merupakan kasus pertama positif harian. Selain itu, 1 kasus dari luar wilayah Sulawesi Tenggara. Tidak boleh pinjam barang orang lain, itu juga bisa menularkan virus corona. Seperti batuk atau filler, itu kita harus jaga. Jangan berdekatan batuknya. Harus kita arahkan udara atau hidung kita di tempat lain, atau bisa pakai masker atau tisu. Baik, terima kasih. Seperti itu yang saya bisa paparkan materi saya sampai di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.